Rahasia misteri manfaat spiritual garam, atau menyan putih dalam tradisi Jawa kuno. Sejak zaman dahulu, garam telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Namun, di balik fungsinya sebagai bumbu dapur, garam menyimpan rahasia yang lebih dalam, terutama dalam tradisi spiritual masyarakat Jawa kuno. Di masa lampau, garam tidak hanya dianggap sebagai bahan yang berharga, tetapi juga disebut menyan putih, simbol kesucian dan kemurnian. Dalam tradisi leluhur, menyan putih bukan sekadar garam. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, mampu menetralisir energi negatif, melindungi dari gangguan gaib, bahkan menarik keberuntungan. Ritual-ritual khusus dilakukan untuk mengaktifkan kekuatan ini, menjadikan garam sebagai media penting dalam berbagai praktik spiritual. Apa yang membuat garam begitu istimewa? Apakah hanya kepercayaan belaka, ataukah ada penjelasan ilmiah di balik manfaatnya? Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengungkap misteri tersembunyi menyan putih, dari akar tradisi leluhur hingga kaitannya dengan ilmu pengetahuan modern. Mari selami rahasia garam yang telah menjadi simbol spiritualitas dan kekuatan alam semesta sejak ribuan tahun lalu. Rahasia dan misteri manfaat spiritual garam yang disebut menyan putih di masa lalu. Garam, dalam pandangan Jawa kuno, bukan sekadar bahan dapur untuk melesatkan makanan. Orang Jawa menyebut garam sebagai menyan putih, istilah yang menggambarkan betapa berharganya garam di masa lalu. Sebutan ini mengindikasikan bahwa garam memiliki nilai yang setara dengan kemenyan, bahan sakral yang digunakan dalam berbagai ritual spiritual. Dalam budaya Jawa kuno, garam dipandang sebagai elemen suci yang memiliki berbagai manfaat spiritual. Tayangan Om Kris Channel ini akan mengupas rahasia manfaat tersebut secara rinci. 1. Simbol kesucian dan pembersihan energi negatif. Garam diyakini mampu membersihkan energi negatif, baik dalam tubuh manusia maupun di lingkungan. Pada masa Jawa kuno, garam sering digunakan dalam ritual pembersihan rumah. Garam ditaburkan di sudut-sudut rumah untuk mengusir roh jahat atau energi negatif yang mengganggu keharmonisan keluarga. Ruwatan. Dalam upacara ruwatan, garam digunakan untuk membersihkan aura seseorang dari pengaruh buruk atau sengkala yang menempel. Manfaat ini diperkuat oleh elemen alami dalam garam yang dipercaya mampu menyerap energi buruk dan menggantinya dengan vibrasi positif. 2. Pelindung spiritual dari gangguan halus. Sebagai menyan putih, garam memiliki energi yang mampu menolak gangguan makhluk halus. Beberapa kegunaan tradisional garam dalam hal ini adalah penolak santet dan teluh. Garam dicampur dengan air, lalu dipercikkan di sekitar rumah atau tubuh seseorang untuk menetralisir energi santet atau teluh. Jimat perlindungan. Garam dibungkus dalam kain putih kecil dan dijadikan jimat untuk melindungi seseorang dari gangguan gaib saat bepergian atau saat menjalani aktivitas tertentu. 3. Elemen penyelarasan energi dalam ritual. Dalam spiritualitas Jawa, garam dianggap sebagai media penyelarasan energi antara manusia dan alam. Energi ini diyakini berasal dari kesucian elemen laut, tempat garam berasal. Penggunaannya meliputi meditasi dan pemurnian energi diri. Garam sering digunakan dalam mandi ritual atau siraman untuk membantu seseorang melepaskan energi negatif dan menyelaraskan cakra-cakra tubuh. Persembahan pada leluhur. Dalam ritual sesajen, garam sering disertakan sebagai simbol kemurnian dan rasa syukur kepada leluhur dan alam semesta. 4. Penyeimbang energi kehidupan. Garam dianggap sebagai penyeimbang elemen air dalam tubuh manusia. Dalam pandangan metafisik, tubuh manusia adalah mikrokosmos yang merepresentasikan alam semesta. Garam berperan sebagai penjaga harmoni antara unsur-unsur tersebut, sehingga seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih seimbang. 5. Simbol kekuatan spiritual dan keberanian. Dalam tradisi Jawa kuno, garam juga melambangkan keberanian. Sebutan menyan putih mengisyaratkan bahwa garam adalah simbol kekuatan spiritual yang mampu melindungi seseorang dari ketakutan, baik secara fisik maupun metafisik. Cara penggunaan garam untuk manfaat spiritual. Untuk memaksimalkan manfaat spiritual garam, berikut beberapa praktik tradisional. 1. Mandi air garam. Campurkan garam kasar ke dalam air mandi untuk membersihkan aura dan meningkatkan energi positif. 2. Taburan garam di rumah. Taburkan garam di sudut rumah untuk mencegah masuknya energi negatif.
3. Meditasi dengan garam. Letakkan semangkuk garam di dekat Anda saat meditasi untuk membantu menyerap energi buruk di sekitar. 4. Jimat garam. Bungkus sedikit garam dalam kain putih untuk dijadikan jimat pelindung. Mengapa disebut menyan putih? Garam disebut menyan putih karena dianggap sebagai kemenyan suci yang berasal dari lautan. Warna putihnya melambangkan kemurnian, sedangkan asal-usulnya dari laut mencerminkan kekuatan alam yang tak ternilai. Seperti halnya kemenyan yang digunakan untuk ritual, garam juga dipersembahkan kepada leluhur sebagai wujud penghormatan dan rasa syukur. Garam, atau menyan putih, bukan sekadar bahan masakan, tetapi warisan budaya dan spiritual yang kaya akan manfaat. Dalam tradisi Jawa kuno, garam adalah elemen sakral yang memiliki kemampuan pembersihan, perlindungan, penyelarasan energi, dan penyeimbang kehidupan. Dengan memahami dan mempraktikkan penggunaan garam sesuai tradisi leluhur, kita dapat merasakan manfaat spiritual yang luar biasa dari elemen sederhana ini. Garam bukan hanya benda fisik, tetapi juga simbol energi dan kekuatan alam yang tak ternilai harganya bagi manusia. Penjelasan ilmiah rahasia dan manfaat spiritual garam atau menyan putih dalam perspektif Jawa kuno. Garam, yang dikenal sebagai menyan putih oleh masyarakat Jawa kuno, bukan hanya bahan konsumsi, tetapi juga medium spiritual dengan khasiat metafisik. Jika diteliti secara ilmiah, manfaat spiritual garam dapat dijelaskan melalui sifat fisik dan kimianya serta bagaimana interaksinya dengan energi di sekitarnya. Berikut ini penjabaran ilmiah mengenai rahasia manfaat garam dalam konteks spiritual. 1. Sifat garam sebagai elektrolit penyeimbang energi. Garam, terutama garam laut, kaya akan mineral seperti natrium klorida NaCl yang memiliki sifat elektrolit. Elektrolit ini menghantarkan energi listrik. Ion dalam garam dapat menghantarkan arus listrik, sehingga menciptakan medan elektromagnetik kecil di sekitarnya. Hal ini memungkinkan garam untuk menyerap dan menetralkan energi negatif di lingkungan. Menyelaraskan frekuensi energi. Dalam tradisi spiritual, tubuh manusia dianggap memancarkan frekuensi tertentu. Garam, sebagai bahan alami, dapat membantu menyelaraskan frekuensi ini melalui proses ionisasi, sehingga seseorang merasa lebih tenang dan seimbang. 2. Kemampuan garam menyerap kelembapan dan energi negatif. Secara fisik, garam adalah higroskopik, artinya mampu menyerap kelembapan dari udara. Dalam konteks spiritual, menyerap energi negatif sering dianalogikan dengan frekuensi rendah yang terikat pada partikel uap air di udara. Garam yang higroskopik dapat menyerap partikel ini, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih secara energetik. Menetralkan ion negatif, garam mengikat ion negatif yang sering dikaitkan dengan emosi atau energi buruk, membuat atmosfer menjadi lebih harmonis. 3. Efek psikologis garam pada pikiran dan emosi. Dalam praktik spiritual, mandi air garam atau penggunaan garam dalam meditasi sering dilakukan untuk menenangkan pikiran. Penjelasan ilmiahnya adalah, efek relaksasi, garam laut mengandung magnesium dan mineral lainnya yang dapat meresap melalui kulit, membantu mengurangi stres dan menenangkan sistem saraf. Meningkatkan produksi serotonin, interaksi mineral garam dengan tubuh dapat merangsang pelepasan serotonin, hormon kebahagiaan, yang meningkatkan suasana hati. 4. Sifat antimikroba dan pengaruhnya dalam ritual spiritual. Secara ilmiah, garam memiliki sifat antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme. Dalam konteks spiritual, lingkungan yang bersih secara energetik, dengan menghilangkan mikroba yang sering diasosiasikan dengan pembusukan atau energi stagnan, garam menciptakan ruang yang terasa lebih bersih dan positif. Ritual penyucian, dalam tradisi Jawa, taburan garam di sudut rumah atau area ritual dianggap menyingkirkan energi jahat. Penjelasannya adalah garam menciptakan lingkungan steril yang mendukung suasana tenang, baik secara fisik maupun metafisik. 5. Resonansi alami dan hubungannya dengan laut. Garam berasal dari lautan, yang dalam banyak budaya dianggap sebagai sumber kehidupan. Secara ilmiah, hubungan dengan ion laut, air laut kaya akan ion negatif yang diketahui memiliki efek menenangkan pada manusia. Garam laut membawa elemen ini dalam bentuk terkonsentrasi, memberikan manfaat serupa. Resonansi energi alamiah, struktur kristal garam memungkinkan vibrasi energi alami untuk diperkuat. Dalam konteks spiritual, ini mendukung teori bahwa garam dapat menyelaraskan energi di tubuh dan lingkungan. 6.
Penjelasan ilmiah dalam praktik spiritual garam. Beberapa praktik spiritual yang melibatkan garam dapat dijelaskan dengan prinsip ilmiah. Taburan garam untuk mengusir energi negatif, ion dalam garam menciptakan medan elektromagnetik yang dapat mengganggu pola energi stagnan atau negatif di sekitar rumah. Mandi air garam, larutan garam meningkatkan konduktivitas kulit, membantu melepaskan ion-ion negatif dan memurnikan tubuh dari energi buruk. Garam dalam meditasi. Ketika garam digunakan sebagai media, ia membantu menciptakan lingkungan bebas gangguan energi, memungkinkan fokus lebih baik selama meditasi. Garam disebut menyan putih karena nilai spiritualnya yang tinggi di masa lalu. Penjelasan ilmiah menunjukkan bahwa garam memiliki sifat fisik dan kimia unik yang mendukung penggunaannya dalam praktik spiritual. Kemampuannya untuk menyerap energi negatif, menetralkan lingkungan, dan memberikan efek relaksasi menjadikannya media alami yang sangat efektif untuk meningkatkan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan manusia. Dengan memahami rahasia ilmiah di balik manfaat spiritual garam, kita dapat menghargai bagaimana leluhur Jawa kuno mengenali potensi besar bahan alami ini dalam menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan lingkungan. Penjelasan ilmiah manfaat garam dalam fisika dan metafisika. Garam, khususnya garam laut dan garam Himalaya, memiliki manfaat yang dapat dijelaskan secara ilmiah dalam konteks fisika dan metafisika. Secara fisik, garam memiliki sifat kimia dan struktur molekuler yang unik. Secara metafisik, garam dianggap mampu mempengaruhi energi lingkungan dan tubuh manusia. Berikut adalah penjelasan ilmiahnya. 1. Manfaat garam dalam fisika, konduktivitas dan ionisasi. A. Konduktivitas listrik. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari natrium dan klorida. Ketika dilarutkan dalam air, garam terionisasi menjadi ion positif dan negatif, yang dapat menghantarkan listrik. Fungsi fisik, ion-ion ini menciptakan medan listrik kecil yang dapat memengaruhi partikel bermuatan di sekitarnya. Hal ini membantu dalam proses membersihkan atau menetralkan energi negatif dalam suatu ruang. Aplikasi modern, garam digunakan dalam elektrolit untuk baterai, terapi ionik, dan pengobatan untuk menyeimbangkan cairan tubuh. B. Penyerapan energi higroskopik. Garam bersifat higroskopik, yaitu mampu menyerap kelembapan dari udara. Secara fisika, kemampuan ini juga memungkinkan garam menyerap partikel-partikel kecil, termasuk debu, bakteri, atau ion negatif yang sering diasosiasikan dengan energi buruk. C. Kristal garam sebagai resonator energi. Struktur kristal pada garam memiliki kemampuan untuk beresonansi dengan getaran tertentu. Ini menjadikan garam bahan yang efektif untuk memperkuat dan menstabilkan frekuensi energi di sekitarnya. Penjelasan ilmiah, struktur geometris alami pada garam memungkinkannya menyerap, menyimpan, dan melepaskan energi dalam bentuk getaran. 2. Manfaat garam dalam metafisika, energi dan vibrasi. A. Membersihkan energi negatif. Dalam metafisika, garam dipercaya mampu menyerap energi negatif dari tubuh atau lingkungan. Penjelasan ilmiahnya terkait dengan ionisasi dan medan elektromagnetik. Proses ionisasi, garam menghasilkan ion negatif yang dapat menetralkan ion positif berlebihan di udara. Ion positif sering diasosiasikan dengan polusi elektromagnetik dan energi negatif. Efek terapeutik, udara yang kaya ion negatif, seperti di dekat laut atau setelah hujan, diketahui memberikan efek menenangkan pada manusia. B. Meningkatkan medan energi tubuh. Tubuh manusia memiliki medan energi bioelektrik yang dipengaruhi oleh ion-ion di sekitarnya. Garam membantu stabilisasi medan energi. Garam dapat menyerap fluktuasi energi yang tidak stabil, menjaga keseimbangan medan bioelektrik tubuh. Detoksifikasi energi, mandi air garam membantu membuang energi negatif yang menempel pada tubuh, meningkatkan perasaan ringan dan bersih. C. Alat perlindungan energi. Kristal garam sering digunakan sebagai pelindung dalam praktik metafisik karena sifatnya yang murni dan resonansinya yang stabil. Penjelasan fisika, kristal garam memancarkan getaran stabil yang sulit dipengaruhi oleh energi luar, sehingga menciptakan perisai energetik. 3. Penjelasan dalam konteks fisika kuantum. A. Resonansi kuantum. Garam, sebagai kristal alami, memiliki kemampuan untuk beresonansi dengan frekuensi tertentu. Dalam fisika kuantum, semua benda memancarkan frekuensi unik, dan garam dapat menyelaraskan frekuensi tubuh manusia dengan frekuensi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan energi positif. B. Energi subtel, halus. Dalam teori medan kuantum,
Partikel energi halus subtle energy dapat dipengaruhi oleh struktur molekuler tertentu seperti kristal. Garam dengan struktur kristal alaminya mampu mengubah distribusi energi halus di sekitar lingkungan. 4. Aplikasi modern yang mendukung manfaat garam. A. Lampu garam Himalaya. Lampu garam Himalaya populer karena klaim manfaatnya dalam menghasilkan ion negatif dan meningkatkan kualitas udara. Penjelasan, ketika dipanaskan, garam melepaskan ion negatif yang membantu menetralkan polutan udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. B. Terapi garam, haloterapi. Haloterapi adalah teknik modern yang menggunakan garam untuk mengatasi masalah pernapasan dan meningkatkan kesehatan mental. Penjelasan, mikrokristal garam yang dihirup membersihkan saluran udara dan memberikan efek relaksasi pada sistem saraf. 5. Simbiosis fisika dan metafisika, keseimbangan energi. Manfaat garam dalam fisika dan metafisika dapat digabungkan untuk menjelaskan dampaknya pada tubuh dan lingkungan. Fisika, ionisasi, penyerapan kelembapan, dan struktur kristal memengaruhi energi fisik di sekitar. Metafisika, getaran energi garam menyelaraskan tubuh dengan frekuensi yang lebih harmonis, meningkatkan keseimbangan spiritual dan emosional. Secara ilmiah, garam adalah media alami yang efektif untuk menyeimbangkan energi melalui sifat fisik dan kimianya. Dalam metafisika, garam dipandang sebagai alat yang mampu membersihkan, menstabilkan, dan melindungi energi di sekitar manusia. Kombinasi antara penjelasan fisika modern dan praktik metafisika tradisional menunjukkan bahwa manfaat garam tidak hanya mitos, tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat. Rahasia misteri spiritual garam dengan mantra menyan putih. Garam, yang oleh leluhur Jawa disebut sebagai menyan putih, dipercaya memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Dalam tradisi Jawa, kekuatan garam dapat diaktifasi melalui mantra dan ritual tertentu. Mantra menyan putih berfungsi sebagai penghubung antara energi alam semesta dan kekuatan metafisik yang ada dalam garam. Berikut ini adalah penjelasan tentang mantra dan tata cara ritual untuk mengaktifkan kekuatan garam agar dapat digunakan mengatasi berbagai masalah hidup. Mantra menyan putih sebagai berikut. Hong wilaheng prayogo naniro, nyat-nyat kang putih ngandut kasucian, nyat-nyat kang sejati pinuju dumadi, nyat-nyat kang asih dadi kunci berkah, kang kerso miji rahayu lan slamet, Gusti kang moho asih, ngijabahi menyan putih iki, dadi piandel kang manpanget kanggo gunosrono. Tata cara ritual pengaktifan garam dengan mantra menyan putih. Ritual ini bertujuan untuk mengisi garam dengan energi spiritual yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pelindung, penetral energi negatif, atau menarik keberuntungan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Persiapan uborampe, perlengkapan ritual. Segenggam garam kasar, lebih baik jika garam laut. Sebatang kemenyan putih jika ada. Mangkuk kaca atau tanah liat. Air suci, dari sumber mata air atau yang telah dibacakan doa. Lilin atau lampu minyak untuk penerangan. Tempat yang tenang dan bersih untuk ritual. 2. Waktu yang tepat untuk ritual. Lakukan ritual pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon untuk energi spiritual yang maksimal. Pilih waktu setelah tengah malam antara jam 12 malam hingga jam 3 pagi, karena energi alam lebih tenang dan mendukung proses spiritual. 3. Langkah-langkah ritual. 1. Persiapan tempat. Bersihkan tempat ritual dan duduklah menghadap ke arah timur. Nyalakan lilin atau lampu minyak sebagai penerangan. 2. Pembersihan diri. Bersihkan diri dengan mandi air garam terlebih dahulu untuk menghilangkan energi negatif. Kenakan pakaian bersih berwarna putih sebagai simbol kesucian. 3. Penyiapan garam. Letakkan garam dalam mangkuk kaca atau tanah liat. Teteskan sedikit air suci ke atas garam sambil niatkan tujuan ritual, misalnya untuk perlindungan atau keberkahan. 4. Pembacaan mantra. Duduk dengan posisi meditasi, tenangkan pikiran, dan pegang mangkuk garam di depan dada. Bacakan mantra menyan putih sebanyak 11 kali dengan penuh konsentrasi dan keyakinan. Setelah selesai membaca mantra, tiupkan napas ke atas garam sebanyak 3 kali sebagai simbol transfer energi. 5. Aktivasi dengan kemenyan. Nyalakan kemenyan dan arahkan asapnya ke mangkuk garam sambil memohon kepada Tuhan agar garam ini diberkahi kekuatan spiritual. 6. Penyelesaian ritual. Setelah ritual selesai, bungkus garam dengan kain putih bersih jika akan disimpan sebagai jimat. Jika digunakan langsung, taburkan di tempat yang dibutuhkan atau larutkan dalam air untuk mandi ritual.
Manfaat dan kegunaan garam setelah ritual. Setelah diaktifkan melalui mantra dan ritual, garam memiliki berbagai kegunaan spiritual, antara lain. 1. Mengatasi energi negatif. Taburkan garam di sudut rumah atau area yang dirasa memiliki energi negatif untuk menetralisirnya. 2. Penangkal santet dan teluh. Sebarkan garam di sekitar rumah atau bawa sedikit garam dalam kain putih sebagai jimat pelindung. 3. Meningkatkan keberuntungan. Campurkan sedikit garam dalam air mandi sambil memanjatkan doa untuk keberkahan dan kelancaran rezeki. 4. Melindungi dari gangguan gaib. Letakkan mangkuk kecil berisi garam di bawah tempat tidur atau di pintu masuk rumah untuk menangkal gangguan makhluk halus. Ritual garam dengan mantra menyan putih adalah salah satu warisan spiritual Jawa kuno yang kaya makna. Melalui mantra dan tata cara yang tepat, garam dapat diisi dengan energi luar biasa untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan hidup. Kekuatan spiritual garam ini menjadi bukti kebijaksanaan leluhur yang memahami keseimbangan antara alam, energi, dan manusia. Dengan keyakinan dan kesucian niat, ritual ini dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas hidup secara spiritual dan fisik. Garam, atau menyan putih dalam tradisi Jawa kuno, bukan hanya sekadar bahan di dapur. Ia adalah simbol kemurnian, pelindung spiritual, dan jembatan antara manusia dengan energi alam semesta. Dari manfaat fisik hingga kekuatan metafisik, garam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, membawa harmoni dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menyaksikan tayangan menarik lainnya di channel ini. Berbagai rahasia dan misteri dari kearifan lokal hingga pengetahuan spiritual akan selalu kami hadirkan untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selaman slumun selamat, bagas waras lan lancar rejeki, tebi ing sambi kolo ugi kabul kasembadan kang sinetyo. Rahayu.